Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cica Bella Priyanti dengan NIM 2530212058 dari kelas 2B Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah Ayat dan Hadis Ekonomi yang diampu oleh Bapak Haji Ahmad Otong Bustomi LCMAG mengenai larangan riba dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Baik, dalam pendahuluan ini, Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, Islam itu menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Salah satu praktik yang dilarang dalam Islam adalah riba. Karenanya dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Baik, masuk ke pengertian riba. Secara bahasa, kata riba itu berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, pertumbuhan, atau kelebihan. Adapun secara istilahnya, riba itu tambahan yang disyaratkan dalam suatu transaksi tertentu tanpa adanya imbalan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Para ulama juga menjelaskan bahwa riba itu merupakan pengambilan tambahan dalam transaksi utang piutang maupun pertukaran barang yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa hukum riba adalah haram. Larangan tersebut didasarkan pada Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, serta kesepakatan para ulama. Dengan demikian, seorang muslim haruslah berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi agar terhindar dari praktik riba tersebut. Adapun dalil Al-Quran tentang riba ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalullahul bai'a wa harramar riba. Yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan riba ini dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran, salah satunya ini pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu membedakan antara keuntungan yang diperoleh melalui perdagangan yang sah dengan tambahan yang berasal dari praktik riba. Selain dalam ayat Al-Quran, larangan riba ini juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW ini melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat transaksi riba, dan kedua saksinya. Kemudian beliau menegaskan bahwa mereka semua memiliki kedudukan yang sama dalam keterlibatan terhadap praktik riba. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat tegas dalam melarang segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan riba, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, dampak dan hikmah dalam larangan riba. Praktik riba dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti ketidakadilan dalam transaksi, membebani pihak yang membutuhkan, serta memperbesar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, larangan riba memiliki hikmah yang besar, yaitu menjaga keadilan ekonomi, mendorong transaksi yang halal, serta menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Adapun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghindari transaksi yang mengandung riba, memilih sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat, dan mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah. Sebagai umat Islam, kita haruslah berusaha menghindari transaksi yang mengandung unsur riba dan menerapkan prinsip ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab harus menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi yang kita lakukan. Yang terakhir, kesimpulannya, berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dapat disimpulkan bahwa riba ini merupakan praktik yang dilarang dalam Islam.
Larangan tersebut bertujuan menciptakan keadilan, mencegah kerugian bagi pihak lain, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita hendaknya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang halal dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.